Secara bahasa, fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti memahami secara mendalam. Allah menuliskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 ketika memerintahkan umat Islam untuk memperdalam pemahaman agama. Secara istilah, Imam Syafi'i dalam Al-Um mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Pembagian hukum dalam fikih dikenal sebagai al-ahkam al-khamsah atau hukum 5. Yang pertama yaitu wajib, harus dikerjakan, berdosa apabila ditinggalkan, contohnya sholat 5 waktu. Yang kedua yaitu sunnah, dianjurkan tapi tidak diwajibkan, contohnya sholat duha. Yang ketiga mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Jika tidak dilakukan, tidak ada konsekuensi apapun. Yang keempat, makruh, sebaiknya dihindari tapi tidak sampai berdosa. Yang kelima, haram, dilarang tegas dan berdosa kalau dikerjakan, seperti zina yang sudah Allah tentukan. Universalitas berarti hukum Islam berlaku untuk semua orang, di semua zaman, dan di semua tempat. Para ulama merumuskannya dalam ungkapan Asy-Syariah Al-Islamiyah Sholihan Likulli Zaman wa Makan. Ini bisa terjadi karena hukum Islam bersumber dari Allah yang Maha mengetahui fitrah manusia, bukan dari pikiran manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Allah tegaskan di surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa Nabi diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Fleksibilitas berarti Islam mempunyai mekanisme adaptasi terhadap kondisi nyata manusia. Ada kaidah fikih yang terkenal, al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan membuka jalan kemudahan. Orang sakit boleh sholat duduk, musafir boleh mengqashar sholat, dan seterusnya. Bahkan Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat berbeda untuk masalah yang sama ketika di Irak dan di Mesir, karena kondisi sosialnya yang berbeda. Dua sifat ini tidak saling bertentangan, seperti yang dikatakan oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi, Islam memiliki keteguhan dalam prinsip dan kelenturan dalam cabang. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Jadi ibadah bukan hanya sholat dan puasa, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan yang diniatkan karena Allah. Dari tinjauan dogmatis, ibadah adalah kewajiban yang lahir dari pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa Dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dari tinjauan psikologis, ibadah berdampak nyata pada kesehatan jiwa. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Penelitian di Journal of Religion and Health membuktikan bahwa ibadah rutin secara klinis menurunkan kadar kortisol dan meningkatkan kesejahteraan psikolog. Sholat 5 waktu membentuk jeda harian yang terstruktur. Puasa mampu mengendalikan diri. Dari tinjauan sosiologis, ibadah punya fungsi sosial yang kuat. Sholat berjamaah menghapus batas-batas sosial. Semua orang berdiri dalam shaf yang sama tanpa memandang jabatan. Sosiolog Emil Durkheim menyebutnya collective everskin, yaitu solidaritas dari ritual bersama. Zakat pun bukan sekadar amal. Allah tegaskan di surat Al-Hasyr ayat 7 bahwa harta tidak boleh hanya berputar di antara orang kaya saja. Menjadikan zakat itu sebagai sistem redistribusi kekayaan yang terstruktur. Fikih dan ilmu pengetahuan modern bukan dua hal yang bertentangan. Ilmu pengetahuan menjawab bagaimana, sementara fikih menjawab boleh atau tidak, dan apa batasannya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu menyatakan bahwa fikih adalah sistem yang hidup, tidak menolak perubahan, tetapi membimbing perubahan agar tetap dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.
Contoh pertama, vaksin berbahan gelatin babi. MUI melalui Fatwa nomor 4 tahun 2016 menyatakan vaksin tersebut haram pada dasarnya, tetapi boleh digunakan dalam kondisi yang darurat ketika tidak ada alternatif halal yang lain. Dasarnya kaidah fikih yaitu ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat memperbolehkannya yang terlarang. Fatwa ini sekaligus mendorong industri farmasi untuk mengembangkan vaksin berbahan halal. Contoh yang kedua yaitu bayi tabung. MUI dalam Fatwa nomor 23 tahun 2006 memperbolehkannya selama sel telur dan sperma dari pasangan suami istri yang sah dan prosesnya di rahim istri sendiri. Haram jika melibatkan donor pihak ketiga atau rahim wanita lain, karena Islam menjaga nasab sebagai salah satu dari 5 tujuan utama syariat yang dirumuskan Imam Al-Ghazali. Nah, kedua kasus ini menunjukkan bahwa fikih terus berkembang mengikuti perkembangan zaman melalui ijtihad para ulama. Sains memberi kemampuan, sedangkan fikih memberikan arahan.